kecelakaan yang menewaskan bus rombongan Di mana pelajar. bus pariwisata terguling di Lembah Sarimas Ciater, Subang, Jawa Barat. Bus pariwisata yang membawa rombongan siswa SMK asal Depok alami kecelakaan di Subang, Jawa Barat. Bus tersebut terguling di kawasan Lembah Sarimas Ciater. Tragedi ini diduga terjadi karena keteledoran dalam memastikan bus laik jalan. Keteledoran fatal yang kerap membuat nyawa penumpang jadi taruhan. Hai, kembali lagi di Daniel Tetangga Kepo. Dan kali ini gue jujur menjadi kepo banget karena gue baru baca sebuah berita yang sangat menyedihkan, di mana ada sebuah tragedi terjadi di tanggal 11 Mei tahun 2024 kemarin. SMK Lingga Kencana Depok mengalami sebuah kecelakaan, sebuah musibah. Ada kecelakaan bus yang memakan 11 korban jiwa. Di antaranya ada 9 murid SMK dan satu orang guru dan satu orang lokal yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Sebelumnya saya Daniel Mananta dan juga seluruh tim dari Mananta Network ingin mengucapkan turut berduka cita. Kami sangat berlangsungkawa dengan apa terjadinya tragedi kemarin, dan pasti kepada keluarga korban kami berdoa supaya bisa diberikan ketabahan dan kesabaran melalui ujian ini. Nah, di sini sebagai tetangga yang bisa kita kepoin, gue mengundang seseorang yang kayaknya spesialis banget akan semua transportasi di Indonesia, mulai dari bus, kapal, pesawat terbang, kereta api, pokoknya di review semua di channel YouTube-nya dia. Inilah dia Mas Andriawan Pratikto. Siap Mas. Mas Tito, terima kasih banyak ya sudah menyanggupi dan available, karena lumayan dadakan juga kita manggilnya kemarin itu. Mas Tito ini kan kalau misalnya di channel YouTube-nya itu benar-benar ngebahas banget soal bus gitu ya. Jadi gini, kalau saya tuh lebihnya tuh ke transportasi umum Mas. Oke. Jadi mulai dari bus, kereta api, pesawat, bahkan kapal laut pun itu juga saya bahas. Karena emang dasarnya saya emang suka sama transportasi. Dan emang kalau dilihat sekilas tuh emang seringnya saya membahas bus. Karena emang dari keempat moda transportasi itu yang paling ramai emang bus. Nah, tapi kalau dari hati emang dari kecil, dari dulu emang sukanya sama kereta api. Oh gitu. Iya. Jadi kalau misalnya soal bus sendiri, akhirnya mau gak mau mempelajari sistemnya. Pasti, karena kan setiap hari kita bersinggungan, bikin konten. Kalau bikin konten salah kan juga nanti kita juga beban moral juga. Harus benar-benar kita belajar, kita harus tahu tentang bus itu kayak gimana gitu. Kita kan jatuhnya kan mengedukasi Mas. Lebih ke mengedukasi tentang bus, transportasi umum sih Mas. Jadi Mas Tito, ngomongin soal kecelakaan bus, itu sepertinya lumayan sering terjadi. Contoh kayak setahun terakhir ini aja, rekam jejak kecelakaan bus pariwisata sekolah tahun 2023 misalnya, 18 Oktober SMPN 3 Mojosongo Boyolali itu memakan korban jiwa juga. Ada satu kernet bus meninggal, 6 murid dan 1 guru yang luka. Tanggal 2 Desember 2023 SMKN 2 Ngasem Bojonegoro itu memakan 2 korban jiwa. Nah, awal tahun ini 18 Januari SMAN 1 Sidoarjo ada 2 orang meninggal dan 3 orang luka-luka. Yang lebih menyedihkannya lagi kalau misalnya yang terjadi di tanggal 11 Mei kemarin, itu kan mereka lagi pengen ngadain acara perpisahan gitu. Makanya sekolah mengadakan study tour. Nah, yang saya baca juga di berita itu ada 2 siswa yang menjadi korban. Itu di antara 9 siswa yang korban tewas dari kecelakaan maut tersebut. Itu si 2 siswa ini menjadi kuli angkut pasir untuk ngumpulin uang sebesar 800.000 supaya mereka bisa ikut acara perpisahan dari sekolahnya tersebut gitu. Dan mereka justru menjadi korban juga. Ini sebuah cerita yang sangat menyedihkan banget buat saya gitu. Dan khususnya gue sendiri sebenarnya mungkin bisa dibilang beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu
anak gue umur 8 tahun, dia juga ikutan study tour gitu ke sebuah pabrik coklat gitu. Dan sama pakai bus juga, dan dia masih umur 8 tahun ke pabrik coklat. Sebagai orang tua ya, salah satu tugas saya adalah melindungi keluarga saya, melindungi anak saya juga. Kalau misalnya ada kejadian seperti ini, dan ternyata ketika kita research, banyak kecelakaan bus juga. Kecelakaan bus itu hampir, katanya, waduh, tiap bulan mungkin. Tapi tidak memakan korban jiwa sebanyak ini sekarang gitu. Makanya yang ini kayaknya benar-benar jadi sebuah pemberitaan nasional banget. Saya sebagai orang tua ingin melindungi anak saya. Bagaimana caranya supaya saya bisa mengkomunikasikan ke sekolah untuk minimal kasih tahu, yes, please jagain anak gue dengan sebaik-baiknya gitu. Pilih bus sebaik-baiknya, menggunakan perusahaan bus sebaik-baiknya. Oke. Ya, sebelum saya menjawab, saya mau mengucapkan bela sungkawa dulu terhadap korban di Subang kemarin. 11 orang ya Mas ya. 11 orang. Nah, dengan kejadian ini tuh sebetulnya ini kalau saya boleh bilang kayak semacam fenomena gunung es. Jadi di bawahnya itu ada banyak banget problem-problem yang membuat saya khawatir sebetulnya. Karena balik lagi, sekarang itu perusahaan otobus dituntut untuk selalu memperbarui, meregenerasi bentuk tampilan body bus menjadi yang lebih fresh, lebih kekinian, dan lebih gagah lagi. Tapi dengan itu kan orang juga nyari ongkos yang paling murah, tarif yang paling murah. Busnya bagus dikombinasikan dengan tarif yang murah. Siapa yang gak tergiur kan? Pastinya. Nah itu kalau kita lihat kemarin tuh, jadi kita cerita yang masalah, sebetulnya aku kurang cuman lihat sekilas di berita sih Mas sebetulnya. Cuman pas kemarin lihat di berita, itu ketika bus terbalik, dibalikin gini, itu kopernya siswa SMK itu jatuhnya dari belakang. Itu saya langsung, gitu. Seharusnya koper itu di samping, lepasnya dari samping, itu dari belakang. Berarti yang tempat yang harusnya digunakan untuk mesin itu digunakan untuk koper. Berarti bus itu tuh mesin depan. Ya. Kan kemungkinan mesin depan dan belakang ya. Nah, front engine dan rear engine. Berarti itu mesin depan. Loh, mesin depan kok bodinya setinggi ini? Nah, kayak gitu. Nah, makanya itulah yang menjadi salah satu keresahan. Rata-rata tuh busnya tuh bagus, looks like-nya keren, kekinian, ikuti tren. Cuman harganya kok murah. Itu sebetulnya yang harus menjadi pertanyaan. Bentar Mas Iro, saya jadi penasaran nih. Apa masalahnya kalau misalnya taruh koper di belakang dan itu berarti mesinnya di depan? Apakah itu artinya bus model lama atau itu bus yang seharusnya nggak setinggi dan segede itu? Nah, jadi kebetulan kemarin setelah itu kan saya jadi mengikuti berita itu kan. Betul. Lebih lihatnya tuh kok bisa sih ada bus kayak gini, seperti ini. Nah, saya telisik ternyata bus itu awalnya tahun 2006. Jadi udah lebih dari 15 tahun. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa bus itu mentok untuk yang pariwisata diizinkan usianya hanya sampai 15 tahun. Sekarang 2024, 2016 mungkin udah lebih dari 15 tahun 2006 kan. Seharusnya 15 tahun 2021 udah selesai lah ya. Nah, harusnya udah gak boleh digunakan sebagai angkutan pariwisata. Karena umurnya udah tua, ibaratnya orang tuh udah pensiun lah, udah santai-santai aja lah, jangan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dengan bus mesin depan dengan tahun segitu, itu bisa dipastikan kalau kita bilang tuh GVW ya, nggak bisa tinggi. Jadi GVW untuk dikasih bodi yang tinggi itu nggak kuat. Nah, ternyata kemarin setelah ditelusuri itu kan bukan rangka aslinya. Nah, itu kemarin yang menjadi saya agak sedikit tercengang ya, karena bodi bus itu pada dasarnya yang untuk awalnya yang di tahun 2006 itu bodinya tingginya cuma 3,6.
Oke. 3,6 ditinggiin menjadi 3,85 sampai 3,9 meter. Oh wow. Nah untuk kendaraan itu sangat signifikan banget. Ya. Kalau dilihat emang gagah gede. Siapa sih orang yang gak mau turun dari bus yang dilihat wah mewah. Tapi di balik itu rangkanya kan kita gak tahu. Nah seperti itu Mas. Gimana cara kita sebagai orang tua murid gitu untuk tahu ini bus perusahaan ini atau misalnya bus yang dipakai sama sekolah ini itu rangkanya semuanya izinnya dan lain-lain itu ada kayak online kah? Jadi dengan adanya seperti ini kan, jadi orang jadi tahu kan, wah ternyata ada yang miss nih di pengawasan tentang angkutan penumpang pariwisata seperti ini. Jadi kalau semisalkan kalau saya boleh saran nih dari wali murid, orang tua murid, biar hatinya tenang, datanglah ke sekolah, tanyain lah minimal, bisnya apa? Saya boleh lihat gambarnya nggak? Terus saya boleh lihat PT-nya nggak? Nah di situ PT itu kan biasa. Kalau sekarang Mas, tuh di bus itu harus dilampirin PT-nya, badan hukumnya, berbadan hukum PT A B C D E gitu kan. Di copy nanti ada namanya website namanya Spionam. Itu resmi dari Kementerian Perhubungan. Kita masukin aja set PT apa itu, kita klik. Kalau misalkan itu ada kedudukannya, ada penanggung jawabnya, ada lokasinya dan masih aktif, itu berarti lolos seleksi tahap 1. Oke. Berarti emang kedudukannya ada dan itu bukan abal-abal, resmi berizin dari kementerian. Ya. Terus kita lihat STNK-nya. Emang terkesan sedikit lebih dalam tanda kutip berlebihan ya. Cuman kan kalau masalah nyawa kan harusnya nggak ada kan. Ya, nggak ada batasnya lah. Nggak ada pokoknya. batasnya masalah bisa nyawa kenapa kan. enggak? Keamanan menyangkut yang bakalan kita pakai nih. Di STNK kita cari apanya? Nomor STNK-nya? Cari tahunnya Mas. Tahun? Iya. Oke. Tahunnya tahun muda atau tahun yang lama. Misalkan tahunnya segini, kurangin aja 15 tahun ke belakang. Masih aman gak? Atau lebih dari 15 tahun kah? Kalau 15 tahun ya kita harus warning dong. Ya. Nah yang secara aturan aja harusnya gak masuk. Ya. Kenapa kok masih bisa? Ya minimal kayak misalnya bus tahun 2010 itu kayaknya udah mulai batas tuh. Iya ambang batas. Tapi selama gini, jadi ada KIR kan ya. KIR itu untuk mengecek kelaikan kendaraan. Oke. Yang dilakukan setiap satuan waktu mungkin setengah tahun sekali itu mungkin ya untuk mengecek ini kendaraan layak nggak sih untuk mengangkut penumpang. Itu hukumnya wajib. Nah ada buku KIR-nya. Nah kita lihat ini layak nggak? Soalnya KIR itu ketat Mas. Ketat. Maksudnya wiper nggak jalan aja nggak bolehan, harus dibenerin dulu sampai itu bisa kayak gitu. Oke. Nah kalau misalkan KIR-nya udah oke, ACC semua, berarti emang bus ini layak. Walaupun umurnya mepet-mepet 15 tahun itu, seperti itu. Oke. Menarik sih ada si KIR ini. Berarti sebenarnya dari pemerintah sendiri itu udah sangat ketat ya untuk menyeleksi. Sebetulnya udah ketat, cuman ya mungkin kurang di pengawasan ya Mas mungkin ya. Karena seperti yang kita tahu kalau kita bilang truk itu ada namanya jembatan timbang dulu. Tapi sekarang kayaknya udah jarang deh ya. Terus kalau di bus antar kota, antar provinsi dalam trayek yang mengangkut penumpang itu biasanya dikontrolnya dengan diwajibkan untuk masuk terminal tipe A atau terminal besar. Oke. Jadi ada petugas dinas perhubungan yang mengecek itu loh Mas, ngecek. Biasanya dicek surat-suratnya lengkap apa enggak. Itu sebagai kontrol dari perhubungan dan dari negara lah hadir untuk mengontrol itu sebetulnya. Cuman yang agak susah ini yang pariwisata karena bus pariwisata itu misalkan sekarang tuh gini Mas, banyaknya orang yang punya uang beberapa gitu kan, beli bus cuma satu dijalankan tanpa trayek, tanpa izin. Itu di sini sekarang tuh banyak banget. Seperti itu Mas. Jadi dari misalkan orang mau menyalahkan perhubungan juga ya gimana ya, susah untuk mengontrol itu. Walaupun dikasih regulasi ini tetap ada celahnya kan, seperti itu. Dari sekolah sendiri itu nggak tahu nih ini kalau misalnya saya punya sekolah udah pasti
saya mungkin akan nyari dan misalnya lagi ada study tour kemana lah, saya akan nyari tender ya, maksudnya beberapa perusahaan-perusahaan bus, abis itu kita bandingin harga, ya kan? Wah, harga ini lumayan paling murah nih, kita lihat busnya. Wih, busnya masih kelihatan baru, masih kelihatan bagus, mengkilat segala kayak gitu. Nah, jadi udah pasti lumrah aja kan saya sebagai memilih itu. Sekolah akan memilih itu gitu. Dan saya juga nggak tahu kadang-kadang kalau misalnya untuk ngomongin soal jalur perjalanannya dan lain-lain itu kan saya udah mulai gak ngerti. Mungkin udahlah kita pakai agen aja gitu kan. Iya. Nah kadang-kadang agen sendiri juga ada kong kali kong juga kali sama si perusahaan busnya dan lain-lain untuk yaudah gue kasih diskon ini ya, gue kasih cashback ini ya, gue kasih ada deal-deal di belakang itu lah. Iya. Sehingga akhirnya yang namanya antara perusahaan bus sendiri, harga kan benar-benar harus di push dan murah semurah mungkin gitu kan, dan mau nggak mau si perusahaan bus sendiri ya kadang-kadang harus ya mau nggak mau dengan bus yang lama misalnya yang tapi dimodif lebih baru biar kelihatan bagus dan lain-lain gitu untuk nge-cut cost juga gitu. Betul. Itu udah nggak bisa dikontrol lagi kan. Kalau misalnya tadi Mas Tito bilang gunung es, problemnya itu udah sampai segitunya gitu. Iya Mas. Jadi kalau misalkan sekarang kita lihat ada bus yang bagus banget, itu kan, terus harganya miring, itu justru harusnya menjadi tanda tanya. Karena semenjak pandemi, usai pandemi, itu kan ekonomi pariwisata juga bangkit. Harganya tuh inflasinya tuh tinggi melambung banget. Harga bus itu kan kalau kita misalkan buat bus ibaratnya kayak kita tuh bikin rumah ya, sasisnya apa, bodinya apa, tapi kayak rumah itu kayak apa, pondasinya apa, pintunya apa gitu. Itu harganya per partnya udah mahal. Misalkan kita ambil contoh bus yang reguler aja deh. Itu sekarang udah di angka 2,5 M. Wow. Iya Mas. Mahal banget. Waduh mahal banget. Padahal dulu tuh di bawah 2 M pun masih dapat yang baru. Kita ngomongin yang baru ya. Rata-rata sekarang udah 2,5 M. Itu untuk yang bus yang biasa, bukan bus yang kelasnya itu kita bisa bilang premium. Itu harganya bisa sekitar, kalau beli sekitar 3,5 sampai 4 M juga. Waduh. Nah makanya itu setiap 2 tahun atau setahun sekali itu ada perubahan model baru. Jadi misalkan kita keluar kos nih sekitar 2,5 M satu bus ini. Itu kan udah berat banget. Terus ada keluar model baru. Orang-orang pasti milih yang lebih baru kan. Lebih baru, of course. Nah untuk kita untuk bertahan gimana? Dirombak lah. Kalau itu gak masalah sebetulnya. Asalkan tidak merubah strukturnya. Gak merubah strukturnya, tinggi tetap. Karena kan itu kalau masalah struktur, rangka dan sebagainya itu udah ada perhitungan dari karoseri yang udah ada izin resminya yang beredar di Indonesia. Tapi itu yang kayak harusnya bus ini tadi cuman cukupnya di 2,5 meter tapi ditinggiin sampai 4 meter. Iya gitu. sebenarnya kayak gini Mas Daniel. Misalkan kita nih kuat bawa beban 10 kilo untuk jalan di rute 1 kilometer ke depan. Terus ditambahin nih, tak tambahin 20 kilo, kuat gak? 1-2 kali kuat. Tapi kelanjutannya gimana? Ke-3, ke-4, ke-5 sampai ke-10. Nah pasti ada titik capek di situ. Apalagi itu umurnya udah bukan usia muda lagi untuk sebuah kendaraan besar. Kayak gitu. Makanya kalau cuman misalkan rubah-rubah lampu itu kan minor sih ya, perubahan minor. Tapi kalau sampai merubah struktur rangka dan apalagi mohon maaf tanpa perhitungan yang mateng, itu bisa itu kan nggak disesuaikan kan beratnya berapa, terus kemampuan untuk menopang berat ini berapa gitu. Udah ada aturannya, cuman ya pengawasannya kembali lagi Mas, seperti itu. Oke. Jadi kita udah nemuin ya permasalahan di kemarin itu ternyata bisnya dengan kerangka yang seharusnya cuman bisa 2 meter tapi malah ditinggiin ke berapa, mungkin bisa sampai 4 meter malahan. Dan itu secara kapasitas penumpang sendiri itu melebihi kapasitas juga dong berarti, atau? Kalau kemarin saya sempet lihat-lihat Mas ya, itu emang izinnya awalnya itu kan antar kota dalam provinsi. Jadi di bus itu kedudukannya di Wonogiri. Nah terus izinnya itu cuman 46 atau berapa itu. Itu izinnya itu dasarnya emang dari kekuatan rangka itu. Tapi di zaman dulu, di zaman masih
busnya itu kondisi sehat, Ya. masih muda, masih seger. Berapa orang ya kalau yang Nah kapasitas yang kemarin itu? itu infonya 57 atau 59 gitu loh. Oke. Nah jadi pengakuan dari Pak drivernya itu bilang bahwa remnya nggak berfungsi, itu juga masuk akal karena bebannya udah gede dari segi body, ya kan. Terus dari penumpangnya juga penuh, isinya full. Terus masalah rangka juga, kalau misalkan rangka yang dari karoseri asli itu misalkan ada rolling-rollingnya kan bisa ditahan karena ada perhitungan-perhitungan di rangkanya. Betul. Kalau struktur rangkanya udah berubah, nah itu kita nggak tahu. Makanya kemarin sampai infonya kan sampai kebalik gini kan. Itu karena mungkin nggak stabil, udah over, mobilnya tua, bisa dibilang udah nggak muda lagi. Ya udah, akhirnya rem panas atau gimana gitu. Tapi kan kemarin kalau nggak salah saya baca, koreksi ya kalau salah ya. Jadi drivernya itu udah mengeluhkan ini remnya udah nggak normal. Tapi sama manggil teknisi diperbaiki di rumah makan, mungkin asumsi saya ini masih bisa lah sampai Tempat tujuan nanti disempurnakan lagi ketika pas di rumah atau di garasi atau di pool, mungkin seperti itu. Cuman terjadilah kejadian seperti itu pas di turunan di Subang itu dari Ciater. Karena emang kan kalau dari misalkan sasis bawah nih kan udah diukur sama yang menciptakan sasisnya, ini remnya bisa mampu cuman berapa tonasenya berapa, kalau ditinggiin penumpang dibanyakin. Dan kebetulan kemarin ditemukan fakta bahwa kirnya kan nggak ada, udah nggak kir terakhir 2023 kalau nggak salah, udah habis. Nah berarti udah nggak dikontrol lagi kan. Betul. Seperti itu. Dan izinnya itu kan AKDP, kalau AKDP bisa sampai 25 tahun. Nah itu jadi masalah izinnya juga nggak sesuai peruntukan gitu loh Mas. Kenapa sekarang ini kayaknya spotlightnya yang jadi kambing hitamnya adalah si supir, si driver. Padahal kalau misalnya tadi kita dengarnya, driver dia sudah bilang ini ada masalah rem yang gak normal. Driver sendiri juga bukan yang punya bus, yang punya busnya kan. Dia nggak mungkin bisa beli kayak 4 miliar untuk beli bus gitu banyak dan lain-lain gitu. Jadi maksud saya dari segi PO atau perusahaan busnya sendiri itu harusnya lebih bertanggung jawab daripada si drivernya sendiri dong. Jadi gini Mas, sebetulnya nih pengemudi bus itu punya hak untuk menolak sih. Aku nggak mau menjalankan ini karena ini nggak sesuai dengan regulasi, ini nggak sesuai dengan tonasenya. Saya takut membahayakan nyawa penumpang dan nyawa saya. Tapi kan kayaknya hampir nggak ada deh seperti itu. Balik lagi ke masalah perut. Ya betul, baru saya pengen ngomong. Yang penting ada orderan, jalan, alhamdulillah, ada kerjaan. Dia ada istri, dia ada anak-anak yang harus ditanggung. Nah masalah perut lagi kembali kan. Makanya kenapa kok disalahkan. Kalau secara sih seharusnya kan dia udah tahu kalau mobil itu nggak layak jalan. Cuman kalau saya rasa kalau yang disalahkan hanya si pengemudi aja, Pak itu nggak fair. drivernya, kok saya rasanya terlalu jahat ya. Kalau cuma satu orang aja yang dikambing hitamkan. Sebetulnya yang harus diusut tuntas menurut saya ya dari pemilik busnya itu. Pemilik busnya, terus dari kok bisa dapat bus ini gimana gitu loh. Jadi kalau misalkan kita bilang salah bener tuh, kalau menurut saya sih pakai analogi kayak narkoba gitu Mas. Oh gimana tuh? Jadi narkoba dan bus yang nggak layak jalan itu kan sama-sama membahayakan orang Pemakai. pemakai. Jadi kalau narkoba itu dari pengedar, pengguna dan bandar aja ditangkep, kenapa bus nggak bisa? Jadi kan si pengguna kan yang nyewa, terus pengedar bila broker lah atau dan sebagainya, bandarnya yang punya bus. Kan analoginya seperti itu. Makanya kalau dipakai seperti itu, saya yakin ya dari pendapat pribadi saya, keyakinan saya itu bisa terreduksi masalah angka tingkat kecelakaan di dunia bus terutama di pariwisata. Ya setuju banget. Itu berarti harus ada involvement atau ikut campur tangan dari pemerintah. Ya. Sekarang ini yang kita lihat pemerintah tiba-tiba langsung
nge-ban study tour, ya kan? Pokoknya pemerintah dari Jawa Barat ya kalau nggak salah. Ada beberapa. Ada banyak lah. Tiba-tiba kita lihat lah ada infografisnya info gitu. studi tour Yes. gitu. Nah kita bisa lihat di sini kayak ada Pemkot Tangsel, Jakarta, Jawa Tengah, habis itu Pemprov Jawa Barat, Pemkot Depok, Bekasi. Jadi Pemkot ini sama Pemprov itu benar-benar langsung nge-ban. Itu reaksi pertama mereka gitu. Pokoknya oke, study tour kita tidak adakan lagi. Menurut Mas Tito, itu gimana Mas? Jadi yang saya sayangkan ya, yang saya lihat selama ini tuh pemerintah itu rata-rata kok mengambil kebijakan tuh reaktif. Kalau ada gini langsung buru-buru diputuskan nggak boleh. Padahal kan yang masalah itu bukan studi tournya. Studi tour nggak ada salahnya. Yang namanya orang perpisahan, membuat kenangan manis di akhir. Misalnya udah 3 tahun bersama nih, kita mau berpisah, senang-senang kan biar membekas sampai besok tua. Itu kan juga bagus, nggak ada yang salahnya. Cuman dengan nge-ban studi tour, menurut saya bukan kebijakan yang tepat sih, karena akar atau simpel permasalahannya bukan di situ. Ini ibarat kayak rumah ada tikusnya yang dibakar rumahnya, bukan nyari tikusnya gitu. Iya, bener. That's a really good analogy. Maksudnya kita harusnya lebih mencari tahu kenapa ada tikus di rumah tersebut gitu. Iya, kenapa kok sampai ada tikusnya di mana gitu kan. Betul. Mungkin karena rumahnya banyak sampahnya atau ada makanan yang tercecer, makanan yang ada di mana, segala kayak gitu ya. Bukan, bahkan kalau ngeburu tikusnya aja tapi problemnya masih ada tikus lain yang bakal datang. Iya, ngerti ya. Jadi maksudnya ngeburu tikusnya aja tanpa ngeberesin sampahnya, ngeberesin makanannya, ya tikus lain akan datang juga. Tetap seperti gitu. itu Gak akan habis-habis. Seperti itu Mas. Makanya saya menyayangkan banget kalau ada study tour sampai di ban itu. Ya. Kenapa sih gitu loh. Iya, itu kayak ngebakar rumahnya. Bener juga sih. Bener juga. Ada tikus nih, ya udah rumahnya kita bakar aja selesai gitu. Udah kelar kan semua kan kayak gitu. Tapi emang ruwet banget sih kayaknya ya. Kalau misalnya kita ngelihat dari segi bus pariwisatanya sendiri, dan itu kayak tadi kalau misalnya bus yang lain itu begitu masuk pool kan itu ada prosesnya dan lain-lain untuk dicek izinnya dan lain-lain. Tapi kalau misalnya bus pariwisata kan itu nggak ada gitu. Kalau bus pariwisata semua itu kembali lagi ke maintenance dari setiap perusahaan otobus sih Mas. Itu kan juga cost. Ya. Duit lagi. Sedangkan kita dituntut bersaing, dan kalau misalkan pesawat nih ada tarif batas atas, tarif batas bawah. Kalau yang dari mana bus pariwisata ini yang harganya menentukan mekanisme pasar. Nah seperti itu. Misalkan ada pasar yang murah. Ada juga segmen yang nggak mandang harga, penting busnya bagus. Itu kemungkinan untuk terjadi seperti itu ya, walaupun ada ya namanya apes nggak ada di kalender, tapi setidaknya itu bisa lebih tereduksi. Cuman yang jadi permasalahan yang ini, mengingat orang juga cari yang murah, busnya bagus, sedangkan di musim seperti ini harga melambung tinggi seperti yang kasih bilang tadi. Makanya kalau harga murah, busnya bagus, kita harus wajib curiga dulu. Ya. Curiga dulu aja sih gitu. Ya. Kita lihat PT-nya bener gak, terus dicek STNK-nya bener gak, seperti itu. Dan habis itu cek ke Spionam tadi itu ya. Spionam itu, ini kirnya masih aktif gak? Ini Spionam by the way website yang tadi kalau misalnya kalian pengen ngecek gitu ya. Jadi si Spionam tersebut. Spionam, terus ada tulisan cek kendaraan, lalu cek perusahaan. Kalau cek kendaraan itu misalkan plat nomornya nih, masukin ke plat nomornya, itu udah ketahuan kok tahun berapa, terus jenisnya apa, mesinnya apa gitu udah lengkap. Itu kan bisa dilakuin langsung ya. Jadi misalnya kita kan pagi-pagi sebagai orang tua nganterin anak sekolah, dan habis itu busnya udah nunggu tuh di depan sekolah biasanya. Iya. Kita langsung masuk ke spionam.com misalnya, habis itu udah telat. Itu udah telat Mas, karena misalkan nih Mas busnya udah mau berangkat, terus ternyata dicek nggak layak, apa emang bisa? Jangan berangkat nggak bisa. Sambil lari gitu. Waktu yang tepat untuk ngecek itu ketika ada wacana seperti itu, oke. Terus udah biasanya nih menentukan harga nih.
Oke. Harga kan, masalah kalau misalkan harga udah keluar per orang atau per siswa itu berapa, nah itu kan otomatis sudah ada rinciannya. Busnya itu mesti speknya seperti ini, seperti ini, seperti ini, minimal udah ketahuan lah. Nginepnya di mana dan sebagainya. Kita ambil aja, boleh nggak saya lihat busnya kayak gimana sih? Ada gambarnya nggak? Nah di gambarnya itu, kalau busnya itu bener, itu pasti ada di samping depan, pokok di samping lah, di bodi samping itu ada PT apa-apa begitu. Ya. Sekarang ada berbadan hukum kan. Ya. Misalkan kalau ada apa-apa biar enak mintain pertanggungjawaban seperti itu mas. Oke. Kalau itu kayaknya udah nggak nggak lolos, warning 1. Udah red flag tuh ya. Bukan red flag dulu, tahan dulu. Tahan dulu. Cek dulu di anunya, cek dulu di kendaraannya. Kalau nggak yakin sebagai orang tua nih, boleh nggak saya besok datang ke poolnya, ke garasinya. Soalnya anak saya loh. Saya boleh nggak memastikan bahwa bus atau kendaraan yang untuk membawa anak saya ini benar-benar layak jalan. Terkesan saat ini mungkin masih belum umum ya, karena kan orang rata-rata percaya, tapi ada kejadian kayak gini. Kalau dibilang terlalu berlebihan ya nggak masalah, yang penting selamat. Ya, setuju. Dan kalau misalkan perusahaan otobus itu profesional, nggak bakal tersinggung digituin, pasti malah seneng. Ini barangku bagus kok, silakan lihat. Gitu. Tapi kalau busnya tertutup, gini, patut dicurigai sih. Malah marah-marah gitu. Malah marah-marah. Kenapa kok nanya curigaan STNK? banget sama kita. Curigaan banget. Harus curiga. Nyakotnya nyawa mas. Nyawa itu nggak ternilai. That's good. Nah, berarti kayak gini loh. Misalkan ada orang mau nikah nih, boleh nggak tanya KTP-nya? Boleh kan? Ya kan? Kan takutnya orang dari mana, jelas enggak? Kan boleh. Kan kita kan untuk misalkan kita kenalan dulu ya, ibaratnya sama bus nih, sama bus lihat, untuk menjadikan mengiyakan itu kan harus kita harus melalui proses screening yang ketat. Betul. Apalagi urusannya sama nyawa. Ya. Dan kalau misalkan perusahaan atau bus tersebut udah melakukan segala kewajibannya tentang perizinan, tentang kelayakan jalan, tentang segala hal semuanya, justru mereka malah bangga. Ini STNK-nya, ini buku kirnya, karena dia itu juga effort. Harusnya malah dia malah mengasih tahu dengan bangga. Dengan gitu. Bangga ini loh aku kita perusahaan kredibel gitu. Kredibel. Wow. Sampai gue jadi mikir ya, gue pas lagi kemarin itu sebelum nikah sama istri gue minta KTP dia. Berarti kan sebenarnya kalau gue jadi kepikiran gitu, sebelum nikah, abis itu tiba-tiba KTP-nya sudah menikah juga. Ternyata dia punya keluarga lain di mana gitu. Apalagi satunya laki-laki sama laki. Tapi ngomongin soal supirnya, karena ini kita menaruh nyawa anak-anak kita di supir bus. Supirnya sendiri sebenarnya harus mempunyai SIM seperti apa, dan bagaimana kita tahu kalau misalnya supirnya itu yang kredibel. Busnya mungkin udah kredibel, perusahaannya kredibel, tapi pengemudinya sendiri gimana? Ya sebetulnya sih itu kan masalah skill ya. Yang penting harus punya SIM umum, bus yang untuk kendaraan besar seperti itu kan. Cuman gimana ya kalau bilang ya mas ya. Kalau itu kan masalah jam terbang sih. Jam terbang harusnya sih dari pihak, kalau kita nggak bisa melihat driver, kalau sebagai orang yang penyewa itu nggak bisa. Yang men-screening itu harusnya dari segi perusahaan. Tetap dari PT ya. Tapi secara logika, kalau udah investasi sampai 2,5 miliar per unit, nggak mungkin dong dikasihkan ke orang yang nggak kredibel dalam hal itu, yang nggak udah pengalaman untuk mengendarai kendaraan seharga segitu. Seperti itu harusnya sih mereka udah melakukan screening dengan ketat ya. Seperti itu. Ini mungkin agak melipir dari pembicaraan kita soal kecelakaan bus yang di Subang, tapi mungkin tentang pencurian gitu. Kayak ada yang kecurian laptop kemarin itu ya, dan pergi membawa laptop pulang membawa keramik. Jadi pengen tahu aja, pencurian sendiri kalau misalnya di bus itu sering terjadi banget ya? Sepengamatan saya setelah sering bikin konten jalan ke sana kemari itu nggak cuma di bus aja mas. Saya pernah menjadi korban di kereta api. Dulu waktu saya SMA kan saya sering fotografi kereta api tuh. Saya dulu pernah tuh beli tuh
Canon EOS 550, lensanya tele. Waduh. Lensa tele sama lensa makro, bukan makro, fix yang f-nya bukaannya rendah. Itu tak masukin dalam satu tas. Tak masuk dalam satu tas, tak taruh di sini. Di atas pangku? Enggak, di bawah. Di bawah. Tapi ransanya itu tak ikatin ke kaki. Jadi kalau misalkan gerak, ya pasti kena. Dan tak tambah selimut. Otomatis secara logika aman kan. Iya. Itu pun bisa hilang. Gila. Kata orang ada yang bilang kalau bahasa Jawa disirep itu biar gak sadar gitu loh. Kayak dihipnotis gitu kan. Nah, kayak gampangnya. gitu. Karena tindakan kriminal tuh sekarang niat-niat. Sekarang modusnya ada yang beli tiket beneran. Kayak gitu. Dan juga kadang-kadang ada orang yang dia tuh sebetulnya pengen naik aja. Cuman ketika ada kesempatan jiwa jahatnya muncul. Itu juga ada. Kayak kata Bang Napi. Nah seperti waspadalah kejadian itu. Nah sebetulnya kalau kita jeli ketika membaca aturan tentang naik bus di tiket atau mungkin sebelum kita mengiyakan beli tiket itu pasti ada ketentuan-ketentuan dalam bus itu, misalkan kayak pembatalannya, misalkan kayak anak umur berapa tahun harus beli tiket, termasuk di situ ada kayak aturan barang bawaan harap dijaga sendiri, jangan dilimpahkan ke jasa penyelenggara bus. Nah terus bus itu apa upayanya untuk mencegah itu? Makanya sekarang kebanyakan bus dilengkapi dengan CCTV yang langsung terkonek ke pusat di kantornya. Nah dengan CCTV itu Mas, jadi misalkan kalau orang mau melakukan tindakan kejahatan, lihat CCTV aja udah jiper. Waduh ada ini nih. Kalau nggak ada aman. Nah titik kritisnya nih, kalau kita ngomongin bus malam antar kota, misalkan berangkat sore nyampe subuh gitu ya, itu di tengah-tengah itu biasanya mampir di rest area atau di tempat makan, rumah makan. Itu adalah titik kritisnya biasanya. Orang udah setengah ngantuk, keluar. Posisi keluar aja. Nah biasanya itu yang beraksi di titik jam situ sih. Orang dia keluar terakhir, tapi dengan cepat mengganti laptop dengan hal yang benda yang seukuran laptop. Ada yang keramik, ada yang buku telepon. Jadi orang tuh ketika balik kan masih setengah sadar ya. Masih ada nih. Pas dibuka ke rumah, wah keramik. Lalu marah ke perusahaan otobusnya. Sebetulnya kasus seperti itu banyak terjadi. Ada juga kasus tersebut itu yang malah banyak itu yang di bus antar kota dalam provinsi, bis lokal. Misalkan jaraknya di bawah 100 kilo lah, atau memang bus yang buat para pengelaju kerja itu kan mesti rame pertama, mesti desek-desekan apalagi di jam kerja gitu. Atau pas misalkan pas malam pulang kerja, jarak sekitar 100 kilo gitu kan. Saya pernah mengalami ini, lihat di depan mata saya sendiri, orang itu kayak sindikat. Jadi itu nggak cuma satu orang, ada banyak orang. Jadi misalkan target di titik di kursi ini, di sini udah dikerubung. Gokil. Nah kalau saya dulu pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri, awalnya nggak ngeh. Jadi ada orang tuh ngantongin duit, barusan beli kambing, ngejual kambingnya buat beli sepatu anaknya. Dimasukin sini. Nah terus kan berdiri tuh, dia berdiri di lorong itu karena kondisi penuh. Nah terus ada orang yang pura-pura iba. Nah, terus ada yang juga pengen turun di busnya itu. Didorong kan, Pak saya mau turun. Otomatis kan dia gerak. Terus orang yang di sini yang temannya yang dorong ini, dia gini bilang, Pak di sini aja. Nah kan antara kalau kursi bus-bus yang kayak gitu kan yang harganya low cost itu kan pasti jarak antar seatnya kan pasti rapet ya. Rapet, nah itu jadi celah. Jadi pas disuruh duduk gini tangannya ambil ngambil cepet gitu. Dan setelah itu dapat dia turun semua 5 orang atau 6 orang itu. Ada nih orang masih bilang gini, wah itu sindikat sama drivernya. Kalau saya bilang sih gimana ya, terlalu jahat ya kalau bilang itu sindikat sama drivernya. Karena gini, driver pun, ini kita bilang bukan yang akap loh ya. Sekali lagi, driver yang jarak dekat, ada kejadian itu, dia kan setiap hari lewat situ Mas. Misalkan, Mas jadi korban, target nih. Terus Mas teriak, misalkan teriak apa gimana gitu. Terus drivernya berhenti untuk membantu, itu
siapa yang menjamin bahwa bus itu bakal aman untuk jalan di rute itu, di titik itu 2-3 hari ke depan. Siapa tuh bisa dilempar batu. Ya. Kejadian seperti itu, ada yang malah nanti pas di terminal digebukin, kan bebas. Ya. Seperti itu, makanya driver juga bingung. Misalkan, wah, kan driver bisa lihat nih dari kaca nih. Ya. Wah, itu orang yang kemarin tuh. Driver gimana caranya? Yang kalau pas targetnya tidur nih, kalau malam lampu dinyalain, crak. Oh. Nah, lalu kalau masih belum nyaan juga, jalannya dia ugal-ugalan. Semi ugal-ugalan digini-giniin. Biar orang tuh gini loh. Ya, Akhirnya bangun, akhirnya dia sadar. Daripada tidur, walaupun setengah sadar, tapi daripada tidur kan. Misalnya barang mau diambil kan dia langsung sigap gitu. Wow. Itu adalah tindakan preventifnya dari si pengemudi itu sendiri. Sebenarnya dia tahu. Ya. Tapi kalau dia membela penumpang yang itu, nyawanya dia bisa terancam juga Dia loh. bisa digebukin Karena dia sama si sindikat. pencurinya sama si sindikatnya. Iya. Dan Ya, misalkan serba dari salah pihak juga. kepolisian mau mengusut pun juga susah karena di dalam bus umum nggak ada petugas. CCTV. Misalkan Ya. bukan CCTV, petugas. Kita lihat di kereta api. Makanya kenapa ke orang-orang di transportasi darat terutama ya, walaupun bus seperti apa gitu, tetap milih kereta api karena ada rasa aman dan nyaman di situ. Setiap gerbong, kita bilang kereta, setiap kereta itu pasti ada polsusnya, polisi khusus kereta apinya. Itu aja orang udah aman. Nah itu makanya kenapa kok bus sekarang itu bagus, mewah-mewah, tapi masih aja ada orang yang suka dengan kereta api. Ya. Balik lagi segmennya seperti ya, itu. ya. Orang yang gampang parno gitu kan, pasti milihnya pasti kereta api, Mas. Ya, ya. Makanya kalau bus itu dilihat dulu, wah ada CCTV-nya gitu, harusnya udah aman gitu. Karena dalam undang-undang manapun, di mana peraturan manapun, pun di kita di kereta api, di pesawat, di angkutan semuanya, Tanggung jawab barang bawaan itu. barang bawaan itu harus merupakan tanggung jawab masing-masing. Betul. Bukan tanggung jawab jasa penyedia Ya. layanan transportasi. Misalkan, kalau misalkan setiap ada kecelakaan, bukan kecelakaan, kehilangan barang, terus yang ganti siapa? Perusahaan otobus atau perusahaan yang lainnya. Saya bisa dong setiap jalan, kok tiba-tiba hilang, ganti dong. Ya. Nah kan banyak hal seperti itu yang Ya, kejadian. ya. Jadi emang udah ditegaskan, emang nggak ada kayak gitu. Nggak mengganti itu nggak ada. Tapi pihak bus wajib membantu atau mendampingi, misalkan itu masuk ke ranah hukum. Misalkan saya minta CCTV-nya dong biar dilacak sama kepolisian. Oke, silahkan, saya bantu, saya dampingi. Itu yang benar. Bukan minta ganti. Seperti itu, Mas. Mas Tito, Oke. kalau misalnya terjadi gitu ya, kayak misalnya saya sendiri mungkin atau anggota keluarga saya atau siapapun dari orang tua gitu yang mungkin anaknya nanti mau study tour atau mau naik bus dan lain-lain gitu ya, apa sih yang harus kita lakuin supaya kita bisa menjaga diri kita sendiri ketika rem busnya mendadak blong gitu? Apa kita kalau misalnya di pesawat itu kan langsung brace gitu, kita langsung ke bawah kayak gitu, apakah itu harus kita lakuin juga atau mereka langsung I don't know, like di bus gitu? Sebetulnya gini Mas ya, jadi semua itu ada standar safety, kembali lagi di KIR tadi. Oke. Jadi masalah kelayakan itu mungkin juga ada semacam seperti ada nggak emergency exit door-nya. Alright. Ketika pintu utama tidak bisa digunakan untuk keluar, Oke. nah itu harusnya kita bisa keluar dari sisi lain. Soalnya dulu pernah kejadian di tahun 2000 berapa gitu di Python, itu ngeri banget. Pintunya nggak bisa kebuka, nggak ada anu lain, dan kondisi bus terbakar. Aduh. Nah makanya kelayakan itu ya yang harusnya yang menjadi concern. Makanya diadakan KIR setiap satuan waktu. Ya. Pintu darurat, Ya. emergency exit sunroof, jadi bisa keluar dari atas maupun dari pintu darurat seperti Ya. itu. Ada palu pemecah kaca, Ya. gitu, seperti itu. Cuman kalau misalkan dibandingkan dengan pesawat, bus itu dalam tanda kutip kecelakaannya itu cuman hitungan detik, Mas. Ya. Itu susah juga. Tiba-tiba nih orang enak-enak nyanyi-nyanyi, tiba-tiba supirnya drivernya microslip. Ya. Nah itu kan juga kita nggak tahu. Ya. Makanya disarankan untuk
mengecek kelaikan kendaraan sebelum berangkat. Jangan ngantuk, kalau ngantuk prefer minggir. Kan juga pernah kan ada kejadian driver tuh bener-bener ngantuk. Dia bilang sportif, saya ngantuk, saya mau tidur dulu. Penumpang nyadari kok. Oh ya. Pasti nyadari, nggak mungkin lah nggak nyadari. Saya pengen cepet enggak. Ya kan daripada Ya, nyawanya mendingan aman lah. itu malah saya lebih respect daripada driver yang atau pengemudi yang memaksakan untuk jalan. Ya, ya. Kalau seat belt sendiri ada nggak ya di setiap bus? Setiap bus harusnya ada. Oke, itu sebenarnya SOP dari semua bus SOP harus ada dari seat semua belt. kendaraan itu ada seat beltnya. Nolong nggak kalau misalnya pakai seat belt di bus dan tiba-tiba remnya blong gitu, seat belt tuh nolong nggak? Tergantung. Jadi gini, kalau misalkan pas terpelanting gitu kan biar nggak keluar atau kan ada seat beltnya kan harusnya aman mas. Iya, iya, iya. Cuman kebanyakan yang saya temui di lapangan orang-orang jarang menggunakan seat belt dan juga terkadang ada perusahaan bus yang nggak memakai seat belt karena dirasa malah ganggu. Untuk duduk nggak enak kan karena ada besinya itu toh mas. Ya, ya, Nah itu makanya mungkin dihilangin. Biar untuk kenyamanan penumpang juga ya. Mungkin untuk mikir kenyamanan penumpang. Cuman kan itu juga faktor yang penting. Masalah safety. Cuman kan mungkin ya di pendapat pribadi saya di sini kan kayak saya juga kadang-kadang juga dosanya kayak gitu. Jadi Nggak pakai seat belt juga. nggak pakai seatbelt membikin harga safety itu murah. Ya, ya. Jadi menyepelekan. Padahal itu berbahaya banget. Iya sih. Tapi sekali lagi ini gue dapat banyak banget ya informasi yang sangat baik banget dan mungkin ini juga bisa ngebantu. Kalau misalnya kalian ngerasa ini informasi yang bagus banget, tolong di-share banget dengan teman-teman, dengan saudara, orang-orang yang kalian sayangin juga. Yang pertama kita harus ngecek dulu PT-nya, kredibilitas dari si PT bus tersebut. Yang kedua jangan lupa untuk ke website Spionam. Ya kan, di website Spionam sendiri kalian bisa ngecek kelayakan dari si bus yang akan ditumpangi oleh anak-anak kita. Dan mungkin kalau misalnya mau lebih ekstrim, minta STNK-nya, cek dan minta laporan KIR-nya tadi itu ya, dari si perusahaan bus tersebut. Nah tapi kalau misalnya udah bener-bener gak jelas, kayaknya udah red flag gitu, please banget ngomong ke sekolah. Atau red flag yang paling gampang kalau misalnya tadi dari Mas Tito bilang ketika harganya udah terlalu miring, itu kayaknya udah ada sesuatu banget tuh. Kalau misalnya harga udah terlalu murah, itu berarti ada sesuatu banget yang harus kita curigain. Mungkin itu jadi hal yang pertama dulu gitu. Ini kenapa bisa harganya semurah ini dibandingin sama PT-PT lainnya kayak gitu. Udah pasti sih kalau misalnya ngomongin harga, kita gak bisa ngebandingin harga nyawa anak kita gitu. Jadi I think it's important untuk kita sekali lagi benar-benar memperhatikan sebagai orang tua khususnya memperhatikan keselamatan dari anak-anak kita dan juga anak-anak orang lain juga. Sekali lagi saya Daniel di sini dan seluruh kru dari Daniel Mananta Network ingin mengucapkan turut berduka cita, turut berlangsungkawa dengan korban dari kejadian yang kemarin tanggal 11 Mei di Subang, dan kita juga berdoa supaya keluarga diberikan ketabahan. Kita pengen mengucapkan terima kasih sekali lagi Sama-sama, buat Mas Tito. Thank you banget, sukses buat channel YouTube-nya. Sukses juga. Asli menarik banget. Ini channel YouTube yang benar-benar recommended banget kalau misalnya kalian emang penggemar transportasi di Indonesia. Pokoknya wah, gue jadi subscriber deh. Terima kasih. Thank you Mas Tito. Ya sama-sama mas. Sampai ketemu lagi. Abis ini naik bus balik ke Blitar. Abis ini saya naik bus langsung balik ke Blitar. Luar biasa. Iya. Kita ketemu lagi di Daniel Tetangga Kepo berikutnya. Thank you. Bye guys.